Assalamualaikum semuanya. Jadi di video kali ini aku bakal ngelunasin janji aku, yaitu aku mau cerita tentang perjalanan HSG aku gitu. Jadi aku promil di salah satu klinik, dan di klinik itu tuh mewajibkan buat HSG gitu. Kenapa wajib? Karena kata dokternya HSG ini wajib biar penanganannya saat promil itu tepat gitu. Nah, HSG itu apa? HSG itu singkatan dari, aku tulis di sini ya karena susah banget ngomongnya. Jadi kesimpulannya, HSG ini tuh buat ngecek nih apakah tuba kita itu tersumbat atau enggak gitu. Jadi kita tuh punya tuba nih, saluran tuba, ada saluran tuba kanan dan saluran tuba kiri. Nah, dua-duanya ini gimana? Apakah ada pelengketan enggak, kanan atau kiri, atau semuanya normal gitu. Jadi diceknya lewat HSG gitu. Nah, jadi aku itu HSG langsung. Jadi waktu awal promil itu langsung disuruh HSG biar penanganannya dan obatnya di promil pertemuan selanjutnya itu tepat. Dan syarat HSG itu ada banyak banget ternyata. Sebelum aku menandatangani pernyataan bahwa aku siap HSG, itu ada beberapa syarat yang diajuin bidannya ke aku, dikasih informasi gitu. Yang pertama, intinya aku kasih yang inti-inti aja ya. Pertama, itu HSG harus dilakukan saat hari ke-12, kalau enggak 13. Jadi pada masa-masa yang sudah ditentuin. Jadi nggak bisa request sesuai aku mau hari ini nggak bisa. Jadi sesuai dengan siklus haid kita, yang nentuin siapa nanti, yang nentuin pasti bidannya atau dokternya gitu ya. Jadi kita nggak bisa request gitu. Jadi waktu itu aku minta suami buat nemenin aku, dia izin cuti, jadi dia bisa nemenin aku selama HSG gitu. Selanjutnya, kita tidak boleh berhubungan selama siklus itu gitu. Takutnya kan nanti ada sperma yang udah berhasil atau gimana, sedangkan kita mau HSG nih, nanti kan takutnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi harus bersih selama menstruasi, itu harus bersih, tidak boleh berhubungan gitu. Yang ketiga, harus mencukur bulu kemaluan. Yang keempat, harus bawa pembalut karena takutnya nanti ada perdarahan. Yang kelima, harus minum obat. Jadi nanti bakal dikasih obat gitu. Dari rumah disuruh minum beberapa jam sebelum minum. Nanti dari sana 2 jam sebelum minum penanganannya juga dikasih obat. Kayaknya obatnya 2 kali, seingat aku ya gitu. Mungkin ada yang berbeda ya, obatnya juga beda-beda, ada yang dikasih obat atau enggak, tapi di tempat aku itu dikasih obat. Nah, waktu itu di klinik itu nggak ada alat HSG-nya, jadi aku dirujuk ke salah satu rumah sakit besar di Depok gitu. Jadi emang dokternya juga kerja di sana, jadi kita pindah lokasi di rumah sakit yang lumayan besar dan ada HSG-nya. Oke, waktu itu aku berangkat pagi-pagi, habis makan, mandi, bla 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 bla, bawa pembalut dan lain sebagainya. Rasanya biasa aja, belum rasa tegang. Ternyata di sana itu kirain sepi ya HSG itu, maksudnya khusus orang promil gitu maksudnya. Ternyata enggak, ternyata di sana banyak banget ibu-ibu mungkin habis operasi atau pengangkatan, apalah aku juga nggak paham, pokoknya banyak banget ternyata. Oke, di situ kita dikasih penjelasan juga sebelum penanganan, kita dikasih tanda tangan di atas materai kalau dijelasin nanti kalau semisal pingsan nggak apa-apa, pokoknya kita dikasih wejangan lah, intinya penerimaan tubuh seseorang kan beda-beda ya. Ada yang bilang biasa aja, ada yang bilang sakit banget, ada yang bilang sampai mau pingsan, sampai nggak sadar. Pokoknya di surat itu kita tanda tangan gitu. Nah, waktu tanda tangan tuh berasa kayak, ya Allah, emang sesakit apa sih, aku mau diapain sih kok sampai ada yang pingsan juga tuh, sebenarnya mau diapain ini tuh gitu. Baru ngerasa mulai tegangnya. Habis tanda tangan, langsung aku masuk ke ruangan HSG. Aku kasih fotonya ya, kurang lebih kayak gini ruangannya.
Di situ disuruh ganti baju kayak baju operasi gitu loh, yang ada talinya, nggak pakai apa-apa, nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai bra, pokoknya harus pakai baju yang sudah disediain. Lepas jilbab juga karena di sana emang perempuan semua, alhamdulillahnya. Oke, duduk di situ, lalu kakinya mulai nekuk gitu, kayak mau lahiran, tahu kan ya, mau lahiran, nekuk gitu. Jadi kayak kakinya tuh nahan di sebuah tempatnya lalu nekuk gitu, jadi kayak ngangkang gitulah, tapi posisinya tiduran ya. Terus setelah itu dokternya bilang nanti kalau sakit atau apa-apa bilang aja, disuarakan aja, jangan dipendem gitu kan. Nah langsung dimasukin tuh cocor bebek ya kan, kayak gini nih bentuknya, bisa bayangin kan kayak gimana rasanya, mantap. Sebelum penanganan itu dokternya nanyain apakah udah minum obat yang udah dikasih, udah gitu kan. Langsung bilang saya mulai masukin selangnya ya. Jadi di situ ada, habis dibuka masukin selang lumayan panjang sih. Nah itu mulai kerasa bukan bagian vaginanya yang sakit, justru bagian perutnya kayak mulai aneh lah, bagian bawah perut ya, bawah pusarnya emang aneh, risih gitu, kayak dimasukin sesuatu benda gitu kan. Habis selangnya dimasukin, lalu ada cairannya dimasukin di selang itu. Jadi ibaratnya selang masuk, cairannya masuk biar menuhin tuba gitu. Paham belum? Udah ada gambaran belum? Jadi kan dapat vagina nih, selang masuk, stop gitu kan. Karena ada saluran tubanya kanan dan kiri gitu. Jadi waktu selang ini masuk, cairannya dimasukin tuh biar memenuhin tubanya gini gitu loh. Sampai nggak nih sampai di tubanya gitu. Nah waktu cairannya dimasukin, rasanya gimana ya, nggak bisa diceritain. Nggak sakit sih nggak, cuman kayak kembung, kayak sesuatu tuh kayak penuh tapi sakit gitu loh. Gimana ya, bukan sakit, pokoknya susah deh jelasinnya, tapi kayak mau mual, kayak mau muntah gitu. Terus aku bilang, dok mau muntah nih, nggak apa-apa kalau mau muntah aja gitu, udah disiapin. Tapi nggak bisa, nggak ada yang mau muntah, jadi seolah kayak penuh, kenyang, nggak enak pokoknya. Waktu cairan dimasukin tuh kerasa kayak set, jadi dari bawah tuh kayak penuh gitu. Dan aku cuman bisa liatin atas doang sambil pasrah lah, terserah lah mau diapa-apain, terserah gitu, karena lemes banget, udah lemes sih itu, kayaknya belum pingsan, cuman kayak ngerasa udah rasanya tuh gitu. Aku nggak maksud nakut-nakutin, cuman aku cerita gitu. Lalu waktu itu udah mulai keisi semuanya, udah mulai begah banget rasanya di perut. Lalu dokternya bilang saya lepas ya, gini bla bla bla. Habis itu baru nanti kayak ada cahaya itu ngefoto perut kita, jadi kayak di ronsen gitu loh, cairannya tuh sampai mana gitu, nyentuh nggak nih sampai tubanya, nyentuh nggak nih sampai menyeluruh gitu, di foto cekrek gitu kan. Disuruh balik kanan balik kiri, hati-hati nanti cairannya takut tumpah gitu ya. Pokoknya di foto. Habis itu selesai. Tapi rasanya pusing. Sebenarnya pusingnya mungkin karena takut deg-degan ya, tapi perutnya kerasa banget. Habis selesai disuruh tiduran bentar. Habis itu ganti baju, langsung keluar. Waktu keluar itu langsung disuruh pakai pembalut. Habis disuruh pakai pembalut, dokternya bilang nanti kalau ngerasa pusing gak enak badan langsung bisa minum paracetamol atau perda nyeri lainnya gitu. Oke. Waktu itu aku nggak minum karena habis itu biasa aja. Habis itu nggak ada flek, nggak ada perdarahan gitu. Jadi emang katanya ada yang sampai mens lagi, ada yang sampai perdarahan, ada yang sampai flek, ada yang sampai muntah, pokoknya gitu. Tapi alhamdulillah aku nggak ngerasain apa-apa. Tapi sakitnya itu waktu itu tadi cuman cairannya dimasukin. Kayak habis itu nunggu hasil sekitar 2 jam kalau nggak salah. Aku sama suami keluar dari rumah sakit, kita makan gitu, perasaannya campur aduk. Aduh gimana ya, hasilnya gimana ya gitu kan. Terus habis itu ditelepon kalau ternyata hasilnya udah keluar. Itu rencennya kelihatan, cairannya nyebar sampai mana-mana, berarti nggak ada penyumbatan, nggak ada pelengketan, semuanya normal. Di situ rasanya bikin
gimana ya, terharu gitu. Akhirnya aku mengetahui kalau oke aja gitu, berarti peluang untuk hamilnya besar nih, bikin semangat lagi, alhamdulillah. Oke, waktu itu terus kita pulang. Dah, singkat cerita begitu. Intinya HSG itu untuk apa? HSG itu buat pengecekan apakah tuba kita itu normal enggak, paten atau enggak gitu, atau non paten gitu. Jadi buat intinya tuh buat buktiin tersumbat atau enggak gitu. Kalau tersumbat gimana dong? Kayak nanti kalau tersumbat kanan apa kiri nih gitu. Ini kalau kanan ya berarti kita fokusnya nanti gimana biar ovulasinya tuh di kiri gitu. Tapi kalau nanti dua-duanya tersumbat ya berarti kalau hamil alami belum bisa. Nah, makanya kenapa HSG ini penting ya, karena kita biar bisa langsung tertuju pada fokus kita harus memperbaiki yang apa gitu. Dan ternyata masalahku itu cuman di sel telur kecil-kecil, yaitu PCO gitu kan gitu. Jadi buat kalian kalau emang pernah promil tapi belum pernah HSG, saran aku bisa dicoba HSG gitu. Nah, buat yang nanya dan pasti kalian kepo berapa sih biayanya gitu kan. Biayanya sekitar 2 juta. Kalau nggak salah ya waktu itu tahun 2020. Itu sekitar 2 juta. Mungkin tiap kota beda-beda. Jadi buat teman-teman yang masih kepo tentang HSG atau ada pertanyaan atau yang belum jelas, bisa kalian tulis komen di bawah atau bisa langsung ke Instagram aku. Di caption nanti aku tulis juga di sini gitu. Oke, gitu dulu ya buat pejuang garis 2, pokoknya semangat. Dan terus berdoa, berusaha, jangan lupa doain orang-orang yang lain juga gitu. Pokoknya kalian luar biasa, tetap semangat. Semoga berhasil, semoga cepet hamil, semoga cepat punya anak, bisa jadi orang tua, amin amin ya Allah, amin. Ya, gitu dulu perjalanan HSG aku. Mungkin habis ini aku bakal bikin video-video lainnya, kalian bisa request mau cerita tentang apa nih. Oke, jadi gitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian yang masih bertanya-tanya dan belum jelas tentang HSG. Oke, terima kasih semuanya, dah, see you, assalamualaikum.